Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat pecinta cerita kita channel dimanapun kalian berada. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kita di cerita kita channel. Dan kali ini cerita kita channel akan hadir dengan sebuah cerita yang merupakan suatu sejarah tokoh besar pada masanya, seorang panglima perang. Siapakah beliau dan seperti apa kisahnya? Sebentar lagi kita akan bersama-sama menyajikannya untuk sahabat-sahabat semua. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, oke sahabat, kita akan bercerita atau menyampaikan sebuah kisah tentang seorang panglima perang dari Pasir Luhur. Siapakah beliau? Beliau adalah Kiai Wilah. Dan cerita ini akan saya mulai dari suatu tempat atau makom yang pernah saya datangi, yang berada di Desa Wilangan, Kelapa Sawit, masuk ke Kecamatan Kalimanah, di mana di situ ada sebuah makam yang dikeramatkan oleh warga sekitar, bahkan konon sering didatangi oleh para peziarah dari luar kota dan dari berbagai macam kalangan. Bahkan ketika musim pencalonan anggota legislatif, banyak tokoh-tokoh yang datang berziarah ke makam tersebut. Dan tempat atau makam tersebut sendiri berada di persawahan, di tengah sawah dan di samping sungai yang tentunya sangat tenang dan asri, sehingga kita ketika mungkin berziarah ke sana akan bisa lebih khusyuk untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana lokasinya seperti tadi saya sampaikan ada di Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Kecamatan Kalimanah, Desa Kelapa Sawit, dan mungkin dukuhnya namanya Wilangan. Tapi karena masuk ke perbatasan, ada juga yang menyampaikan kalau makam dari Kiai Wilah tersebut ada di Desa Karangjambe. Namun tepat pastinya itu ada dua versi atau sumber yang mengatakan seperti itu. Namun untuk yang lebih menarik lagi tentunya, siapakah beliau Kiai Wilah yang pada masanya tentunya mempunyai kelebihan sehingga sampai sekarang makamnya masih didatangi atau dikunjungi oleh para peziarah dan tentunya mungkin mengharapkan barokah dari beliau. Sedikit informasi yang kami terima atau kami kumpulkan, kami rangkum, Kiai Wilah tersebut konon adalah panglima perang dari Kadipaten Pasir Luhur yang berada di Banyumas, tepatnya di Karanglewas saat ini. Sebagai seorang panglima besar, panglima perang yang tentunya mempunyai kesaktian, beliau sering memenangi berbagai macam pertempuran, dan sebagai tokoh yang mempunyai banyak jasa, beliau sering mendapatkan penghargaan dari kerajaan atau Kadipaten Pasir Luhur. Dan pada masa kerajaan Pasir Luhur dipimpin oleh Raja Kanda Daha. Dan konon dari cerita atau informasi yang kami terima, Kiai Wilah tersebut merupakan salah satu menantu dari salah satu suami atau menantu dari Raja Kadipaten Pasir Luhur tersebut. Dan suatu saat terjadi sebuah pertempuran di mana Kiai Wilah tentunya seorang panglima berada di
barisan paling depan memimpin pasukannya. Dan ketika itu beliau mendapatkan kabar atau berita di mana raja atau pemimpin dari Pasir Luhur, Adipati Kandadaha, menerima surat dari Adipati Bonjok Banyumas, di mana surat tersebut berisi tentang lamaran kepada salah satu putri dari Raja Kandadaha. Dan siapa putri tersebut, sahabat? Ternyata putri tersebut adalah istri dari Kiai Wilah itu sendiri. Mendengar berita atau kabar tersebut, tentunya Kiai Wilah merasa marah, harga dirinya merasa terinjak-injak. Akhirnya beliau mencari atau mendatangi Adipati Bonjok dari Banyumas. Dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit, sahabat-sahabat, di mana kuda dari Adipati Bonjok Banyumas terkena senjata dari Kiai Wilah atau tombak dari Kiai Wilah, sehingga beliau terjatuh dari kudanya dan sulit untuk menahan serangan-serangan dari Kiai Wilah. Namun Kiai Wilah sendiri mengalami luka, sahabat, luka pada kakinya, sehingga beliau juga akhirnya pincang. Namun dalam pertempuran tersebut tentunya sang panglima lah yang berhasil memenangkan pertempuran atau pertandingan tersebut. Namun karena beliau merasa malu dan sakit hati dengan kabar ketika dia sedang berperang, ternyata kedudukan beliau atau jabatan beliau sebagai seorang panglima perang itu akan digantikan, sehingga akhirnya beliau pergi dari Kadipaten Pasir Luhur dan bersama putrinya ke daerah Purbalingga, tepatnya di Desa Wilangan, Kelapa Sawit, dan menetap sampai akhir hayat di desa tersebut. Dan konon selama beliau menetap di Desa Kelapa Sawit, beliau menyebarkan agama Islam. Dan sampai sekarang warga sekitar menganggap beliau Kiai Wilah dan putrinya yang dimakamkan di daerah tersebut sebagai salah satu tokoh leluhur di desa mereka. Sehingga sampai sekarang pun makam beliau Kiai Wilah masih sering dikunjungi, dan pada hari-hari atau malam-malam tertentu cukup ramai. Banyak yang datang mendoakan beliau Kiai Wilah. Dan alhamdulillah ketika mungkin sahabat-sahabat tertarik untuk berkunjung ke makam beliau yang ada di Wilangan, Kelapa Sawit, insya Allah Cerita Kita Channel akan datang kembali ke lokasi tersebut dan kita akan lihat secara langsung tempatnya seperti apa, lokasinya seperti apa, dan tentunya rasa apa yang nanti akan kita dapat di makam tersebut. Demikian sahabat-sahabat, sekilas cerita tentang makam yang berada di Desa Kelapa Sawit, yaitu makam Kiai Wilah yang merupakan seorang tokoh penting, yaitu Panglima Perang Kadipaten Pasir Luhur. Demikian sahabat-sahabat Cerita Kita Channel. Jangan lupa dukung terus kita untuk menjadi lebih baik lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan satu lagi sahabat-sahabat, bagi sahabat-sahabat yang mungkin punya cerita atau rekomendasi tempat yang menarik untuk kita bahas, silahkan komen di link dan insya Allah kita akan bahas dan mungkin kita akan kunjungi tempat tersebut. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.